Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Mawaddah, NPM 20140128, semester 2 di Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, Padang Sidimpuan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang mengembangkan pembelajaran PKN dengan prinsip kurikulum KTSP. Yang pertama, yaitu analisis isi kurikulum KTSP. Kurikulum merupakan seperangkat perencanaan dan pengaturan mengenai tujuan isi dan bahan pengajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyediaan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan yang diberlakukan Departemen Pendidikan Nasional melalui Badan Standar Nasional atau BSNP sesungguhnya dimaksudkan untuk mempertegas pelaksanaan KBK atau kurikulum berbasis kompetensi. Artinya kurikulum baru ini tetap memberikan tekanan pada pengembangan kompetensi seorang siswa. KTSP untuk jenjang pendidikan dasar dikembangkan oleh sekolah, komite sekolah dengan berpedoman pada standar isi dan standar kompetensi lulusan, serta panduan penyusunan kurikulum yang diterbitkan oleh BSNP atau Badan Standar Nasional Pendidikan. Jadi, pengembangan KTSP berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki potensi sentral untuk mengembangkan potensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab, dan hal ini selaras dengan tujuan mata pelajaran PKN. KTSP juga dikembangkan dengan memperhatikan keragaman karakteristik seorang peserta didik serta kepentingan nasional dan daerah untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, di mana antara kepentingan nasional dan daerah harus saling mengisi, serta jenis pendidikan dengan tanpa membedakan suku, agama, dan antar golongan atau sara, adat istiadat, status sosial, ekonomi, dan gender, sehingga sejalan dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan kurikulum KTSP, yang pertama, peningkatan iman dan ketakwaan serta akhlak yang mulia. Nah, keimanan dan ketakwaan serta akhlak yang mulia menjadi dasar pembentukan kepribadian peserta didik secara utuh. Kurikulum disusun yang memungkinkan semua mata pelajaran dapat menunjang peningkatan iman dan takwa serta akhlak yang mulia, terutama pada mata pelajaran agama dan pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua, peningkatan potensi kecerdasan sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemampuan peserta didik. Nah, pendidikan merupakan proses sistematik untuk meningkatkan martabat manusia secara holistik yang memungkinkan potensi diri atau afektif, kognitif, psikomotorik berkembang secara optimal. Yang ketiga, perkembangan iptek dan seni. Nah, di sini pendidikan perlu mengantisipasi dampak global yang membawa masyarakat berbasis pengetahuan. Nah, oleh karena itu, kurikulum harus dikembangkan secara berkala dan berkesinambungan sejalan dengan iptek dan seni. Yang keempat, dinamika perkembangan global. Di sini pendidikan harus menciptakan kemandirian baik pada individu maupun bangsa yang sangat penting ketika dunia digerakkan oleh pasar bebas. Yang kelima, persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. Pendidikan diarahkan untuk membangun karakter
karakter dan wawasan kebangsaan peserta didik yang menjadi landasan penting bagi upaya memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi, oleh karena itu, kurikulum harus mendorong berkembangnya wawasan dan sikap kebangsaan serta persatuan nasional untuk mempererat keutuhan bangsa dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keenam, kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Nah, kurikulum harus dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik sosial budaya masyarakat dengan masyarakat setempat dan menunjang kelestarian keragaman budaya. Penghayatan dan apresiasi pada budaya setempat harus lebih dahulu ditumbuhkan sebelum mempelajari budaya dari daerah dan bangsa lain. Hal-hal tersebut yang di atas mempunyai prinsip dan tujuan yang sama dengan mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar, karena secara ideal pendidikan kewarganegaraan membentuk warga negara yang memiliki wawasan berbangsa dan bernegara serta nasionalisme yang tinggi. Adapun kelebihan kurikulum KTSP, nah yang pertama, mendorong terwujudnya otonomi sekolah dalam pendidikan. Tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu bentuk kegagalan pelaksanaan kurikulum di masa lalu adalah adanya penyeragaman kurikulum di seluruh Indonesia. Tidak terlihat situasi real di lapangan dan kurang menghargai potensi keunggulan lokal. Untuk itulah, kehadiran KTSP diharapkan dapat memberikan jawaban yang konkret terhadap mutu dunia pendidikan di Indonesia. Yang kedua, mendorong guru, kepala sekolah, dan pihak manajemen untuk semakin meningkatkan kreativitasnya dalam penyelenggaraan program pendidikan. Yang ketiga, KTSP sangat memungkinkan bagi tiap sekolah untuk mengembangkan mata pelajaran tertentu bagi kebutuhan seorang siswa. Yang keempat, KTSP mengurangi beban belajar siswa yang sangat padat dan memberatkan kurang lebih 20%. Yang kelima, KTSP memberikan peluang yang lebih luas kepada sekolah-sekolah plus untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhannya. Kelemahan dari kurikulum KTSP. Yang pertama, kurangnya sumber daya manusia yang diharapkan mampu menjabarkan KTSP pada kebanyakan satuan pendidikan yang ada. Yang kedua, kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung sebagai kelengkapan dari pelaksanaan KTSP. Yang ketiga, masih banyaknya guru yang belum memahami KTSP secara komprehensif, baik konsepnya, penyusunannya, maupun praktek pelaksanaan di lapangan. Yang keempat, penerapan KTSP yang merekomendasikan pengurangan jam pelajaran berdampak pada pendapatan guru. Jadi, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka secara otomatis pola pikir masyarakat berkembang dalam setiap aspek. Hal ini sangat berpengaruh besar terutama dalam dunia pendidikan yang menuntut adanya inovasi baru yang dapat menimbulkan perubahan secara kualitatif yang berbeda dengan sebelumnya. Tanggung jawab melaksanakan inovasi diantaranya terletak pada penyelenggaraan pendidikan di sekolah, di mana guru memegang peranan utama dan bertanggung jawab menyebarluaskan gagasan baru baik terhadap siswa maupun masyarakat melalui proses pengajaran di dalam kelas. Pendidikan perlu mengantisipasi dampak global yang membawa masyarakat berbasis pengetahuan di mana ilmu pendidikan teknologi sangat berperan sebagai penggerak utama perubahan. Oleh karena itu, kurikulum dalam pendidikan
harus dikembangkan secara berkala dan berkesinambungan sejalan dengan ilmu pendidikan teknologi. Perubahan yang terjadi pada kurikulum diharapkan dapat mencapai tujuan pelajaran dengan lebih baik lagi. Nah, itulah mengembangkan pembelajaran PKN dengan prinsip kurikulum KTSP. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.